Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Snaini dengan NIM 2210116050. Saya berasal dari Prodi S1 Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Aksesibilitas Ketersediaan Fasilitas Halal dan Kesadaran Lingkungan terhadap Minat Wisata Halal Bahari di Lampung. Baik, untuk bab 1 pendahuluan, ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat dari hasil penelitian. Yang pertama ada latar belakang dari penelitian saya, yaitu Lampung dengan kekayaan alam laut yang indah berpotensi menjadi destinasi unggulan dalam wisata halal bahari di Indonesia. Namun meskipun berpeluang besar, provinsi ini belum tercatat dalam peringkat destinasi wisata halal terbaik menurut Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI pada tahun 2023. Kemudian yang melatar belakangi juga yaitu kurangnya aksesibilitas ke destinasi wisata halal bahari, di mana aksesibilitas ke destinasi wisata di Lampung ini masih menghadapi tantangan dalam hal kemudahan transportasi, rute yang jelas, dan juga fasilitas penunjang menurut Mulyarto pada tahun 2017. Kemudian juga dilatar belakangi dengan keterbatasan fasilitas halal di destinasi wisata halal bahari ini. Jadi di Lampung sendiri itu meskipun beberapa fasilitas sudah memenuhi standar halal, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa seluruh destinasi wisata bahari ini menyediakan layanan yang sesuai menurut Fatmawati dan Santoso pada tahun 2020. Yang terakhir yang melatar belakangi penelitian ini yaitu kesadaran lingkungan yang menjadi isu semakin penting dalam industri pariwisata, di mana wisatawan termasuk wisatawan muslim ini lebih memperhatikan dampak dari kegiatan wisata terhadap lingkungan. Ini menurut Mustaqim pada tahun 2023. Kemudian juga di sebelahnya ini ada tabel daerah destinasi wisata halal terbaik menurut IMTI, yang mana di dalamnya itu tidak ada Lampung sebagai destinasi wisata halal terbaik. Baik, selanjutnya ini ada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang saya buat, di mana yang pertama ada dari Kartika Dewi et al. Pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa aksesibilitas tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap minat berwisata halal. Sedangkan menurut Nancy dan Rido, pada tahun 2023 aksesibilitas malah berpengaruh. Yang kedua, ini ada dari penelitian yang dilakukan oleh Dian Ariesta et al. Pada tahun 2020 menyebutkan bahwa faktor fasilitas berpengaruh signifikan terhadap minat berwisata halal bahari. Sedangkan menurut Azahra dan Sufiyati pada tahun 2023 fasilitas ini tidak berpengaruh. Kemudian novelty atau kebaruan penelitian ini berdasarkan variabel independen, belum ada penelitian yang secara khusus atau spesifik mengkaji pengaruh ketiga variabel, yaitu aksesibilitas, ketersediaan fasilitas halal, dan kesadaran lingkungan terhadap minat berwisata halal bahari di Lampung. Baik, selanjutnya ini ada rumusan masalah dari penelitian saya. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh aksesibilitas terhadap minat wisata halal bahari di Lampung? Kedua, apakah terdapat pengaruh ketersediaan fasilitas halal terhadap minat wisata halal bahari di Lampung? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kesadaran lingkungan terhadap minat wisata halal bahari di Lampung? Yang kemudian juga ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, menganalisis pengaruh aksesibilitas terhadap minat wisata halal bahari di Lampung. Yang kedua, menganalisis pengaruh ketersediaan fasilitas halal terhadap minat wisata halal bahari di Lampung. Dan yang terakhir, ini menganalisis pengaruh kesadaran lingkungan terhadap minat wisata halal bahari di Lampung. Kemudian juga ada manfaat hasil penelitian saya. Yang pertama, dari aspek teoritis itu bermanfaat dan berkontribusi pada ilmu ekonomi syariah dan bagi kebutuhan akademik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. Kemudian dalam sisi aspek praktisi, sebagai referensi dan pendorong bagi pemerintah maupun pelaku usaha di industri pariwisata halal.
Baik, selanjutnya ini ada landasan teori dari penelitian saya. Yang pertama itu ada minat. Minat itu bisa diartikan sebagai motivasi seseorang untuk bertindak secara terarah terhadap suatu objek, kegiatan, atau pengalaman tertentu yang menjadi tujuannya. Yang kedua itu ada pariwisata halal bahari. Ini tuh merupakan kombinasi antara konsep pariwisata bahari dengan prinsip-prinsip halal yang sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga ini ada aksesibilitas, di mana aksesibilitas ini merujuk pada kemudahan seseorang atau kelompok untuk mencapai lokasi, layanan, atau fasilitas tertentu dengan berbagai mode transportasi atau sarana komunikasi. Kemudian ada ketersediaan fasilitas halal, di mana ketersediaan fasilitas yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh wisatawan dan diberikan oleh pengelola lokasi wisata. Fasilitas yang diberikan tersebut sudah memenuhi dan mengikuti ajaran atau pedoman serta ketentuan agama Islam. Dan yang terakhir ada kesadaran lingkungan. Ini tuh merujuk pada pemahaman dan kepedulian individu terhadap kondisi lingkungan sekitarnya serta tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya. Kemudian di sini ada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya. Dari jurnal nasional ini ada penelitian dilakukan oleh Nengsi dan Rido pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa aksesibilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwisata halal di kota Jambi. Dan yang kedua ini dari penelitian yang dilakukan oleh Praditya, Saufi, dan Atar pada tahun 2022 menyatakan bahwa ketersediaan fasilitas halal tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap minat berkunjung ke Mandalika. Kemudian di sini juga ada dari jurnal internasional. Yang pertama ada dari penelitian yang dilakukan oleh Dian Ariesta et al. Pada tahun 2020 menyatakan bahwa aksesibilitas dan fasilitas itu memiliki pengaruh signifikan terhadap minat berkunjung kembali pariwisata bahari di Kabupaten Wakatobi. Kemudian juga di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Yusuf et al. Pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa aspek lingkungan berpengaruh terhadap minat berwisata halal di Provinsi Aceh. Selanjutnya di sini ada model dan juga hipotesis penelitian. Dari model penelitian di sini dimunculkan hipotesis yaitu ada hipotesis 1 di mana aksesibilitas memiliki pengaruh terhadap minat berwisata halal bahari di Lampung. Kemudian hipotesis 2 yaitu ketersediaan fasilitas halal memiliki pengaruh terhadap minat wisata halal bahari di Lampung. Dan yang hipotesis terakhir atau hipotesis ketiga ini kesadaran lingkungan memiliki pengaruh terhadap minat wisata halal bahari di Lampung. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 3 atau metodologi penelitiannya, di mana di sini itu ada definisi operasional. Jadi di sini dibagi menjadi dua, ada variabel dependen dan juga ada variabel independen. Untuk variabel dependen pada penelitian ini yaitu minat. Dan pada variabel independen penelitian ini itu ada 3. Yang pertama, aksesibilitas sebagai X1, ketersediaan fasilitas halal sebagai X2, kesadaran lingkungan sebagai X3. Kemudian juga di sini ada pengukuran indikatornya. Jadi penentuan skala pada penelitian ini menggunakan skala Likert 1 sampai 4 untuk menghindari jawaban netral oleh responden. Kemudian di sini juga ada indikator variabel, ada 4. Yang pertama ada minat. Minat sendiri ini ada 4, yaitu minat transaksional, kemudian minat referensial, kemudian minat preferensial, dan yang terakhir ada minat eksploratif. Kemudian yang selanjutnya yaitu aksesibilitas, di mana indikator ini ada jarak, petunjuk arah lokasi, waktu tempuh, kondisi jalan. Dan yang selanjutnya ini ada ketersediaan fasilitas halal, di mana indikatornya ini ada halal food, facilities, accommodating health and leisure services, kemudian juga family friendly accommodation, non-alcoholic, kemudian Muslim employees.
Dan yang terakhir ya ada kesadaran lingkungan, di mana indikatornya ini ada aktivitas ramah lingkungan, fasilitas ramah lingkungan, dan juga penggunaan produk ramah lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu membahas mengenai populasi dan juga sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu masyarakat Muslim yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Kemudian untuk pemilihan sampel ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Kemudian juga ada kriteria sampel. Yang pertama ada masyarakat berdomisili di Jabodetabek, kemudian beragama Islam, dan yang ketiga ini pernah melakukan kunjungan ke Lampung. Kemudian saya akan membahas mengenai jenis sumber dan pengumpulan data. Di sini jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kuantitatif, menggunakan sumber primer dengan mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form. Kemudian terakhir ada teknik analisis data. Jadi di sini menggunakan SmartPLS yang digunakan sebagai alat pengolahan data pada penelitian ini tuh ada 4 aspeknya. Yang pertama ada analisis deskriptif, kemudian ada menganalisis author model, jadi menggunakan uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan juga reliabilitas. Kemudian juga ada inner model. Di sini menguji koefisien determinan atau R-square dan juga memprediksi relevan atau Q-square. Kemudian juga ada yang terakhir ini uji hipotesis menggunakan uji T. Baik, sekian pemaparan dari penelitian yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.